Tadi aku yakin banget sarangnya kosong karena ini udah lihat udah jebol kan, jahitannya itu udah pada lepas. Ya, assalamualaikum teman-teman. Kita jumpa lagi. Di kesempatan kali ini aku akan membagikan cara bagaimana menemukan sarang burung perenjak lumut ya. Sarangnya ada di daun-daunan, kebanyakan ada di daun jati ya. Karena mereka termasuk burung kecil ya, jadi mereka nggak perlu bikin sarang yang besar di dahan-dahan gitu, dia hanya ada di dalam daun. Nah, untuk caranya akan aku jelaskan secara singkat ya. Nah, di daerahku teman-teman, kebanyakan sarang burung perenjak lumut itu ada di pohon jati dan di daunnya ya. Di daerahku ini adalah di bawah lereng pegunungan, di pesawahan, tapi ada sawahnya itu di bawah pegunungan teman-teman. Jadi burungnya banyak ya. Nah, untuk cara mencarinya, pertama-tama kalian harus cari lokasi yang strategis ya, yang banyak perenjak lumutnya atau tempat habitatnya lah, habitat perenjak lumutnya. Nah, setelah menemukan lokasi yang bagus teman-teman, setelah menemukan habitatnya, tempat habitatnya yang banyak sarang, yang banyak perenjak lumutnya ya, yang banyak burung perenjak lumutnya, kalian juga harus mengitari atau mengelilingi, carilah. Cara gampangnya mencari, kalian cari di pohon-pohon jati, kalian lewati sambil amati, pelan-pelan, gak usah buru-buru ya, karena biasanya warnanya juga hijau, dia berbaur sama daun jati yang lainnya, jadi agak sulit ketemu. Kalian juga harus membiasakan ya, pandangan kalian itu harus fokus, karena emang cari sarang burung gak semudah yang dikira, harus dimulai dari kebiasaan. Harus membiasakan diri ya, harus sabar, bisa manjat pohon. Kalau nggak bisa manjat pohon sih ya percuma, dilihat dari bawah gitu doang gitu, nggak dipanjat. Nah, setelah kalian menemukan sarang perenjak lumutnya, kalian juga nggak harus buru-buru manjat kok. Dilihat dari bawah itu ada ciri-cirinya teman-teman. Kalau sarangnya biasanya kan kalau ada isinya atau bebannya, dia kan sarangnya akan ada bebannya dan bergelantungan seperti ini teman-teman. Contohnya seperti ini, bergelantungan seperti ini ya. Kalau isinya kosong, dia akan cepat seperti ini, dia akan lurus seperti ini, karena nggak ada beban yang diisi di dalamnya. Nah, kalau dari fisiknya juga, kalau udah kosong, biasanya sarangnya yang di dalam itu kan ada rumput-rumputan kering, itu udah keluar teman-teman, udah keluar dari daunnya. Biasanya daunnya itu udah rusak. Biasanya kalau udah kosong, daunnya udah rusak, di jahitannya itu udah pada pudar, isinya keluar ya, isi rumput-rumputannya keluar. Nah, itu gak usah dipanjat itu. Kalian juga harus memperhatikan ya, biasanya kalau ada isinya telur atau anakan, indukannya selalu di sampingnya teman-teman, di dekatnya. Dia akan panik, berkicau terus, sepasang biasanya ya. Mereka akan panik, kita udah di atas, nah itu suara indukannya berisik, dia panik, dia merasa terancam ya sarangnya. Nah, ini sarangnya teman-teman, apakah udah menetas ya? Mereka akan panik karena merasa sarangnya diancam ya. Nah teman-teman, kalian juga harus memperhatikan musimnya ya. Kebanyakan burung mulai bikin sarang itu ketika apa? Ketika di penghujung musim penghujan ya. Kalau setauku, nggak tahu kalau ada pendapat lain. Setauku burung-burung itu mulai bikin sarang ada di penghujung musim penghujan. Musim penghujan sudah hampir selesai, itu mau kemarau, itu banyak sarang burung teman-teman. Nah, itu bagus buat cari sarang burung ya. Bagusnya apa? Tanahnya nggak jeblok, nggak bikin kaki kotor semua, nggak basah-basahan. Itu salah satunya. Kemudian juga sarangnya lebih banyak daripada musim penghujan. Seperti itu. Ya memang seperti itu aja teman-teman, mudah.
goblok goblok. Nah seperti ini teman-teman. Tadi aku yakin banget ini kosong ya. Tapi isinya ada telurnya teman-teman. Tapi aku lihat-lihat lagi, aduh jatuh, benar. Kita turun. Telurnya hilang teman-teman. Tadi jatuh, tapi telurnya hilang. Jangan marah dulu, aku jelasin. Kita perjelas. Oh ini teman-teman telurnya. Bentar ya. Nah teman-teman, seperti sarang ini ya. Tadi aku yakin banget sarangnya kosong karena ini udah, lihat udah jebol kan, jahitannya itu udah pada lepas. Yakin banget tanpa aku lihat, tadi aku tarik gini, daunnya aku petik, aku lihat kemudian ada telurnya. Aku panik, kaget, kasihan kalau ada telurnya teman-teman. Nah tadi aku lihat lagi dengan sesama, ternyata telurnya itu udah kopior. Lihat ya, ini telurnya udah gagal teman-teman. Mungkin telurnya nggak cuma satu ya, yang lainnya berhasil, yang lainnya udah menetas. Nah yang telur satu ini kopior, terus busuk ya, kering, busuk terus kering, mungkin kayak gitu. Nah jadi bener kan tadi kataku, kalau jahitannya udah pada lepas, sarangnya kosong ya. Ini bukti nyata ini. Faktanya. Dan tadi juga gak ada indukannya di dekatnya ya. Nah sarangnya seperti ini teman-teman. Nah aku jelaskan lagi ya. Kalau ada isinya atau bebannya, ini agak condong ke bawah gini teman-teman. Caranya agak melengkung ke bawah ya, karena di atasnya ini ada beban. Kalau isinya udah nggak ada, biasanya dia akan jomplang seperti ini, akan lurus, cepat, istilahnya cepat. Nah kalian udah paham belum? Cuma seperti itu teman-teman. Kalau sarangnya udah cepat kayak gini dan jahitannya udah lepas, nggak usah dipanjat, capek-capek aja. Jadi kita harus pintar juga ya. Nah aku sendiri, pasti kalian bertanya-tanya kan, apakah kalau nemu sarang itu anakannya diambil terus? Nah jujur aja teman-teman, aku nemu sarang itu kebanyakan kalau nggak telur, kosong, ya udah terbang anakannya. Jarang banget ada anakannya, jarang banget bisa nemuin pas ada anakannya, itu jarang. Dan kemarin tuh ada nemu satu ya, ada anakannya. Yang nemu ada anakannya itu temanku teman-teman. Temanku namanya Guntur ya. Yang nemu dia, aku panen. Tapi kalau aku sendiri nemu sarang perenjak lumut ada anakannya itu belum pernah. Kalau nggak kosong ya masih telur. Kebanyakan udah kosong teman-teman. Bagusnya gimana? Kalau bagusnya sih kalau ada ya ambil nggak apa-apa. Tapi lain kali kalau ada lagi itu jangan diambil ya. Nggak usah maruk, sesekali aja. Mungkin udah jelas kan? Udah jelas kan? Udah gitu aja, triknya gitu aja. Cari habitatnya, kelilingi pohon-pohon yang kemungkinan ada sarang perenjak lumputnya seperti jati ya. Kalian lihat dari bawah pelan-pelan, amati, fokus. Lihat dari bawah, kalau sarangnya masih bagus panjat, kalau ada indukannya di dekatnya itu berisik banget, panjat aja. Kita lihat isinya. Kalau kosong ya belum rezeki. Kemungkinan kalau ada indukannya pasti ada isinya. Kalau nggak telur ya anakan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan ya. Susah-susah gampang, kuncinya ya harus dibiasakan, harus biasa. Kalau sekali nyari langsung dapat, kemungkinan nggak bisa teman-teman. Harus dicoba beberapa kali ya.
nggak ada skill murni, itu nggak ada. Biasanya dari kebiasaan dan dari patokan. Oh gini. Oh caranya seperti itu ya ternyata. Nah mungkin seperti itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian paham. Like jika kalian suka videonya, jangan lupa di subscribe dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalian juga harus waspada ya. Nah ini salah satu ancamannya teman-teman. Kalian juga harus waspada kalau mencari sarang burung. Ini ada sisik ular ya. Tapi sejujurnya di pohon jati itu lebih aman ya teman-teman daripada pohon mahoni atau pohon yang lainnya. Jati lebih aman. Ulatnya sedikit. Ular itu jarang ada ya cuma 1-2. Kalau di pohon mahoni itu kan lebat banget daunnya. Itu malah ada ular hijau ya, ular viper hijau yang ekornya merah. Itu bahaya kalau gigit, itu beracun ya. Kalau ini kayaknya ular picis ya, lihat ini kayaknya ular picis. Jadi saranku kalau mencari sarang burung itu di pohon jati aja. Nah ini sarang perejak lumpurnya. Ini kalau nah ini juga bahaya ya, kalian juga harus waspada. Minimal kalian itu pegangannya nggak cuma satu. Hampir jatuh ya. Ini pohonnya dahannya sempal. Untung tanganku masih pegang ini.